Halo semuanya, kami ucapkan selamat bergabung di ibadah online kami. Kami mengucapkan juga selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali bergabung dengan ibadah online kami. Sebentar lagi, ibadah akan dimulai. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama seminggu ini Tuhan. Kami dapat melakukan aktivitas-aktivitas. Kami sudah dituntun oleh-Mu juga Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan melaksanakan ibadah Tuhan. Biarlah Engkau turut serta, Engkau sertai setiap kami Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu juga memenuhi setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest nights, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me.
kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanannya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bersama Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosamu, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Perbuatannya
segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sebab jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Sebab hatiku menyembah-Mu. Besar, Kau besar. Sebab jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Sebab hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Shalom semua, dari Dean kepada semua jemaat GAI di Indonesia. Sebelum saya berkhutbah, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami setiap hari.
kami membutuhkan setiap firman yang keluar dari mulut Engkau, terutama pada saat yang sangat sulit ini bagi kami, untuk bangsa kami dan para pemimpin kami. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bahawa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut-Mu. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu untuk menerapkan kebenaran ini kepada kami masing-masing yang mendengar firman ini, sehingga kami dapat memberikan kesaksian akan kasih karunia-Mu yang menyelamatkan kami. Kami minta Engkau melakukan ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita baca dari Kitab Ibrani pasal 6, 13 ke 20. Ayat 13, Ibrani pasal 6. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, kerana tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengolongan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Kerana itu, untuk lebih menyanggikan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi iman besar sampai selama-lamanya. Amin. Tema khotbah saya pagi ini adalah pengharapan sebagai jangkar. Teks pagi ini sudah dibaca di buku Ibrani pasal 6 ayat 13 ke 20. Di Ibrani pasal 6 ayat 19, harapan seorang Kristen digambarkan sebagai jangkar yang kuat dan aman. Kitab Ibrani ditulis oleh seorang pastor generasi kedua untuk jemaatnya yang semuanya adalah orang Kristen Yahudi generasi kedua. Mereka mengalami penganiayaan yang berat oleh kerana iman mereka. Berapa dari mereka ingin kembali ke agama mereka sebelumnya, iaitu Yudaisme. Buku ini ditulis untuk mendorong mereka supaya mereka dapat bertekun dalam iman mereka. Dalam Ibrani pasal 6 ayat 19, penulis kitab Ibrani berbicara tentang pengharapan Kristen yang mereka miliki dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia menggunakan sebuah jangkar untuk menggambarkan pengharapan itu. Buku ini ditulis untuk orang Kristen yang tinggal di kota-kota dekat Laut Mediterania. Mereka terbiasa dan tahu mengenali kapal-kapal layar dan kondisi berbahaya yang mereka hadapi. Dalam badai, kapal-kapal kayu itu menghadapi angin yang keras dan ombak yang kuat. Bangkai-bangkai kapal adalah hal biasa dalam zaman itu. Jadi bagi orang-orang waktu itu, jangkar adalah suatu simbol keselamatan. Kapal-kapal yang kita kenal sekarang sangat besar. Misalnya kapal kontainer
kapal tanker atau kapal pesiar. Kapal-kapal itu terbuat dari logam dan mereka memiliki mesin yang kuat. Mereka dilengkapi dengan perangkat radio dan satelit yang akan memungkinkan mereka untuk menghindari badai yang berbahaya atau mengelilingi badai itu. Pada zaman kuno, tidak demikian. Kapal-kapal benar-benar tergantung pada layar dan angin. Tidak ada perangkat radio atau satelit untuk memperingatkan mereka tentang badai yang berbahaya itu. Dalam waktu yang pendek, laut yang tenang dapat berubah menjadi terbahaya oleh badai. Kapal-kapal kayu tidak memiliki kekuatan untuk menahan angin yang keras dan ombak yang kuat. Ketika kapal-kapal itu berhampiran dengan pelabuhan dan jika badai berlanjut, kapal-kapal itu terbahaya sekali kerana ombak-ombak dan arus laut akan membawa kapal-kapal itu ke arah pantai di mana ada batu dan perairannya dangkal. Bangkai-bangkai kapal sering terjadi. Rasul Paulus menulis tentang pengalamannya di dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 13 ke 44. Dalam kondisi badai yang parah, sebuah jangkar yang baik sangat penting. Sebelum kapal-kapal ini berhampiran dengan pelabuhan, para pelaut akan menurunkan jangkar-jangkar dari kapal mereka. Para pelaut tahu bahawa ada beberapa tempat buruk untuk menurunkan jangkar-jangkar mereka. Misalnya, mereka tidak akan menurunkan jangkar-jangkar di dasar laut berpasir. Jika mereka melakukannya, kapal-kapal mereka akan terbawa oleh arus kuat atau angin yang keras. Para pelaut akan mencari tempat penahanan yang baik seperti dasar laut yang berbatu yang dapat menahan jangkar. Mereka akan mengamankan kapal-kapal mereka di tempat itu. Kapal-kapal kemudian menahan badai dengan keyakinan kerana jangkar mereka kuat dan terpasang erat di dasar laut berbatu. Meskipun kapal-kapal ini masih diancam oleh badai, angin dan ombak, mereka tetap aman sampai badai berhenti dan kemudian mereka boleh berlayar ke pelabuhan dengan aman. Pengharapan kita digambarkan dalam kitab Ibrani sebagai jangkar yang kuat dan aman. Sama seperti sebuah jangkar yang membutuhkan dasar laut berbatu untuk mengamankan kapal. Buku Ibrani memberi tahu kita bahawa jangkar kita terpasang erat pada dua fakta yang berbatu. Yang pertama, jangkar kita diikat erat pada kesetiaan Allah yang tidak berubah. Ayat 13 ke 18. Yang kedua, jangkar kita diikat erat pada pelayanan Tuhan Yesus sebagai perintis dan imam besar. Ayat 19 ke 20. Kita lihat poin pertama. Jangkar kita diikat erat pada kesetiaan Allah yang tidak berubah. Ada dua hal tentang kesetiaan Allah yang tidak berubah itu. Yang pertama, Tuhan menepati janjinya. Yang kedua, Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Saya akan baca ayat-ayat dari situ. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Kerana tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya, katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ayat 16 ke 18. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu
menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Kerana itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Kisah Abraham adalah satu kisah pengharapan. Ketika ia berusia 75 tahun, Tuhan datang kepada Abraham dan berkata kepadanya, Abraham, kamu akan memiliki seorang anak lelaki. Pada titik waktu ini, Abraham dan Sarah tidak memiliki seorang anak pun. Selanjutnya, Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Jadi, itu bukan hanya anak perjanjian saja, tetapi juga tanah dengan keturunan-keturunan. Jadi, Abraham tunggu menunggu dan tunggu menunggu untuk janji Tuhan dipenuhi. Setelah 10 tahun, masih belum ada indikasi anak yang dijanjikan itu. Perut Sarah tidak bertambah besar, tidak ada mual, tidak ada keinginan makanan seperti nasi padang. Setiap bulan Abraham pergi ke toko apotek untuk membeli alat tes kehamilan. Kosong, minus selama 10 tahun. Keraguan muncul. Apakah mereka benar-benar mendengar janjian dari Allah? Mereka yakin atau tidak yakin ini adalah perjanjian Allah, firman Allah untuk mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk membantu Tuhan. Sarah memberikan pembantunya Hagar kepada Abraham. Bagaimana Abraham dapat menolak hadiah sebagai itu? Abraham tidak bermain-main dengan wanita di belakang istrinya. Ini satu hadiah dari istrinya kepada Abraham. Hagar sangat subur. Tahun berikutnya Hagar melahirkan Ishmael. Hagar sangat subur. Tahun berikutnya Hagar melahirkan Ismail. Abraham berusia 86 tahun ketika Ismail lahir. Maka Abraham dan Sarah berfikir, akhirnya janji Tuhan telah terpenuhi. Tetapi Tuhan berkata kepada Abraham, maaf Abraham, bukan begitu. Ismail bukan anak perjanjian. Janji saya adalah untuk kamu dan Sarah, bahawa Sarah akan melahirkan anak yang dijanjikan. Abraham dan Sarah harus menunggu lagi. Pada usia 86 tahun setelah Ismail dilahirkan, Abraham terus-menerus tunggu Allah. Kembali ke rutin yang sama. Setiap bulan pergi ke toko apotek, beli alat tes kehamilan. Kosong lagi, minus lagi. Tetapi sekarang Abraham bersabar menunggu Tuhan. Abraham menunggu dan menunggu dan menunggu lagi. Berapa lama? 13 tahun. Akhirnya, ketika Abraham berusia 99 tahun, setelah menunggu 24 tahun, Tuhan kemudian datang kepada Abraham dan berkata kepada Abraham, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, kerana engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsaku, akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak.
engkau akan ku buat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Kejadian pasal 17 ayat 5 ke 6. Meskipun Abraham memiliki ketidakpercayaan dan berdosa, Allah masih menepati janjinya dan Ishak dilahirkan. Janji-janji Allah tidak tergantung pada karakter kita, tetapi pada kesetiaannya. Abraham setelah dengan sabar menunggu mendapatkan hasil perjanjian Tuhan. Kitab Ibrani memberitahu kita bahawa Tuhan tidak hanya membuat janji kepada Abraham, tetapi dia juga turun ke tingkat manusia untuk bersumpah kepada Abraham agar dia yakin akan janji itu. Manusia bersumpah kerana kata-kata manusia tidak dapat dipercayai. Itulah sebabnya kita harus mengambil sumpah. Itulah sebabnya kita membuat kontrak, membuat jaminan, membuat garansi. Ini kerana kita menipu sebagai manusia dan kita berbohong sebagai manusia. Kata-kata kita tidak cukup dalam diri kita sendiri. Kata-kata kita tidak ada jaminan. Pertanyaan saya, jika Tuhan tidak boleh berdusta, mengapa dia bersumpah? Itu bukan kerana firman-Nya kurang atau lemah. Itu kerana iman kita lemah. Kepercayaan kita pada Tuhan lemah, kurang. Tuhan tahu bahawa kita bergumul dengan mempercayai janjinya. Oleh kerana itu, Tuhan berkata, "Hai, saya tahu bahawa sulit bagi kamu untuk mempercaya kepada firman-Ku. Jadi inilah yang akan aku lakukan. Selain janjiku, aku akan bersumpah untukmu." Itu adalah dua kenyataan yang tidak berubah-ubah yang penulis Ibrani berbicara dalam kutipannya. Ada kabar baik untuk kita semua. Biarkan saya baca bahagian ini lagi untuk menunjukkan kepada kamu semua bahawa kesetiaan Allah yang tidak berubah itu tersedia bagi kita semua hari ini. Di ayat 17 ke 18. Kerana itu, untuk lebih menyangkikan mereka yang berhak menerima janji itu. Mereka yang berhak menerima janji itu adalah kamu, saudara-saudara, ibu-ibu, bapa-bapa, dan saya. Akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Kerana Allah janji dan bersumpah, sekarang kita sebagai umat-Nya boleh pergi kepada Tuhan untuk mencari perlindungan untuk pengharapan kita. Apa yang penulis Ibrani katakan adalah ini, saudara-saudara, bahawa sumpah Tuhan itu bukan hanya untuk Abraham saja. Sumpah itu adalah untuk saudara-saudara semua sekarang dan juga di hari depan. Janganlah kita menjadi cemas tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Ingatlah bahawa kita berada dalam badai. Ombak-ombak mengacau kita. Inilah suatu goncangan dari Tuhan di seluruh dunia. Jika kita menaruh harapan pada hal-hal yang dapat kita lihat, hal-hal materi,
apa yang ditawarkan dunia, hal-hal ini dapat tergoncang. Ketika itu terjadi, kita kehilangan kepercayaan diri dan sukacita. Ingatlah bahawa kita memiliki kerajaan yang tidak dapat digoyangkan. Ini adalah keyakinan kami. Harapan kami diikat erat pada kesetiaan Allah yang tidak berubah. Poin yang kedua, jangka kita diikat erat pada pelayanan Tuhan Yesus sebagai perintis dan imam besar. Ayat 19 ke 20. Pengharapan itu adalah saul atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Penulis Ibrani menggambarkan tempat di mana harapan kita membawa kita ke belakang takbir. Harapan kami adalah di belakang takbir. Harapan kami memasuki ke tempat Maha Kudus. Harapan kami ditemukan di hadirat Tuhan. Harapan kita tinggal bersama Tuhan. Di sana kita adalah umatnya dan dia adalah Allah kita. Kita dapat memasuki tempat Maha Kudus ini hanya kerana Yesus telah pergi mendahului kita sebagai perintis bagi kita. Sementara kita berada di kapal ini, kita menemui badai-badai yang mengancam kita. Keyakinan kita terletak di belakang tabir di mana Yesus adalah perintis dan imam besar kami. Apa artinya Yesus menjadi perintis dan imam besar kami? Kitab Ibrani menjelaskan pelayanan Tuhan Yesus ketika ia naik ke surga. Keempat Injil di Alkitab menceritakan tentang pelayanan Yesus di bumi. Kitab Ibrani menceritakan tentang pelayanan Yesus di surga sebagai perintis kita. Apa artinya Yesus sebagai perintis kita yang telah mendahului kita? Seorang perintis dalam kata Ibrani maknanya adalah seorang prajurit di tentara yang melakukan tugas pendahuluan. Seorang perintis maju untuk mensurvey lokasi dan menunjuk orang lain untuk mengikutnya. Yesus telah masuk ke tempat Maha Kudus apabila ia naik ke surga. Di situlah kita dapat melarikan diri kepada Allah untuk perlindungan. Ayat 18. Ini kerana Tuhan Yesus yang dapat memberi kita harapan. Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan kita. Tuhan Yesus juga adalah imam besar kita. Apakah artinya Yesus menjadi imam besar kita? Maknanya adalah Tuhan Yesus sentiasa berdoa untuk kita. Bahkan jika kita menjadi lelah dalam doa-doa kita dan bahkan mungkin kita menghentikan doa kita dalam keputusasaan, Tuhan Yesus tidak akan menjadi lelah atau putus asa. Dia adalah Tuhan yang paling tepat untuk menjadi imam besar kami kerana dia telah memasuki kehidupan manusia dan mengetahui semua kelemahan kita, godaan kita. Tidak ada yang lain daripada dia yang dapat disentuh dengan kelemahan kita. Dan dia selalu tergerak dengan belas kasihan untuk kita. Di surga, dia tidak melupakan kita.
Dia memperhatikan kita dan dia berdoa untuk kita. Mari kita kembali ke gambar jangkar. Saudara-saudara tidak perlu jangka untuk laut yang tenang. Semakin buruk cuaca, semakin penting jangkar untuk kita. Kerana Tuhan Yesus adalah imam besar kita selamanya, harapan kita teguh, aman dan tidak berubah. Kita menjalani hidup kita dengan penuh keyakinan kerana harapan kita ada di belakang tabir bersama Tuhan. Tuhan tidak berjanji bahawa hidup kita akan bebas dari rintangan, masalah, krisis dan kesulitan. Kita berada dalam badai bersama-sama dengan setiap orang di bumi ini. Apakah bedanya? Bagi kita sebagai umatnya, Tuhan akan menggunakan rintangan dan tantangan dalam kehidupan kita untuk menemui tujuan yang telah Ia rencanakan untuk kehidupan kita. Setiap masalah, setiap krisis, setiap kesulitan, setiap kemunduran dan setiap kesedihan akan berbalik untuk membawa terobosan dan berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberi kita harapan sebagai jangkar bagi jiwa kita sehingga kita dapat hidup tanpa rasa takut, cemas, khawatir atau putus asa. Kita harus percaya pada janji-janji yang tidak berubah dari Tuhan dan bukan pada diri kita sendiri. Ini adalah keyakinan kita. Pengharapan kita diikat erat pada pelayanan Tuhan Yesus sebagai perintis dan iman besar kami. Penutupan, jangkar kita terpasang erat pada dua fakta yang berbatu. Yang pertama, jangkar kita diikat erat pada kesetiaan Allah yang tidak berubah. Jangkar kita diikat pada pelayanan Tuhan Yesus sebagai perintis dan imam besar. Saya tutup dengan satu ayat dari 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada setiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Pengharapan kita menjadi saksi Tuhan di dunia ini. Di bahagian lain dari kekaisaran Romawi, di kota-kota dekat Laut Hitam, Rasul Petrus menulis surat kepada orang-orang Kristen di sana yang juga mengalami penganiayaan. Ketika orang-orang bukan Kristen melihat harapan orang-orang Kristen itu di tengah-tengah penderitaan mereka, mereka mulai bertanya, apakah yang orang Kristen miliki yang mereka tidak ada? Itu menjadi satu saksi untuk orang-orang bukan Kristen. Harapan orang Kristen. Harapan kita adalah saksi bagi dunia. Christ the sure and steady anchor in the fury of the storm. When the winds of doubt blow through me and my sails have all been torn, in the suffering, in the sorrow, when my sinking hopes are few, I will hold fast to the anchor, it shall never
Calvary. This my palace of assurance, see His love forever proved. I will hold fast to the anchor, it shall never be removed. Shall never be removed. Oh, never be removed. Christ the sure and steady anchor, as we face the wave of death. When these trials give way to glory, as we draw our final breath, we will cross that great horizon, clouds behind and life secure, and the calm will be the better for the storms that we endure. Christ the shore of our salvation, ever faithful, ever true. We will hold fast to the anchor, it shall never be removed. Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja di segala tempat dan di segala abad. Bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita naikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dan setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Secara khusus, kami mau berdoa untuk Presiden kami Joko Widodo, para menteri kabinet, para gubernur, bupati, dan wali kota, sampai kepada pemerintahan di tingkat RT RW. Berikanlah kepada mereka kebijaksanaan dalam mengatur pemerintahan, secara khusus dalam menanggulangi bencana virus corona. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Secara khusus, kami mau berdoa untuk bishop kami, Right Reverend Renis Ponayah, dan untuk din kami, Reverend Timothy Chong, dan untuk para klergi dan pastor di dalam menggembalakan jemaat-Mu di tengah-tengah situasi saat ini. Tuhan, berikanlah kepada mereka hikmat dan bijaksana-Mu. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami.
Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka. Dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Secara khusus kami mau berdoa Tuhan, untuk para dokter, perawat, tim medis yang saat ini tengah berjuang Tuhan, di dalam menolong para penderita COVID-19 Tuhan. Berikanlah kepada mereka kekuatan-Mu, berikanlah kepada mereka kesehatan yang daripada Tuhan, jaga dan lindungi mereka. Dan juga kami mau berdoa Tuhan untuk keluarga yang saat ini juga ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi karena mereka meninggal karena COVID-19 ini Tuhan. Hiburkanlah mereka, berikanlah kepada mereka kekuatan-Mu ya Tuhan. Bapa, kami mau alaskan doa-doa ini di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan. Bagi-Mu ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemuliaan, kemegahan, dan keagungan. Karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripada-Mu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepada-Mu. Amin. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome.
shame is undone. Your presence, Lord, Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Saudara-saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan di dalam Putranya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dan tetap tinggal bersamamu senantiasa. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online kami. Untuk melihat ibadah di minggu-minggu sebelumnya, silakan cek YouTube kami di Holy Trinity Bandung Kolektif. Dan untuk info lebih lanjut, silakan kunjungi website kami di www.holytrinitybandung.com. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.